Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ella Ramadanti sebagai pemateri pertama, Saya Intan Mutiara sebagai pemateri kedua. Saya Monika Dwitara sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membahas bab 2 yaitu tentang investasi pada instrumen ekuitas. Baiklah, saya akan membahas tentang karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Nah, menurut PSAK 50 revisi 2014, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Lalu, investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham itu disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham itu disebut investe. Baiklah, yang kedua yaitu karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karakteristik saham itu yang pertama menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua yaitu menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya yaitu pengaruh signifikan. Nah, pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investe. Nah, biasanya pengaruh signifikan diperoleh jika kepemilikan investor baik secara langsung atau tidak langsung itu sebesar 20% sampai 50%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Demikian juga sebaliknya, jika kepemilikan investor baik secara langsung atau tidak langsung kurang dari 20%, maka biasanya tidak terdapat pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh signifikan. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari Ella tadi, lanjutannya yaitu pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator. Yang pertama yaitu keterwakilan dengan dewan direksi dan dewan komisaris atau setara di investe. Kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Ketiga itu adanya transaksi material antara entitas dengan investe. Keempat, pertukaran personil, manajerial atau penyediaan informasi teknik pokok. Baiklah, selanjutnya yaitu metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama itu metode biaya dan nilai wajar. Nah, metode biaya investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehan. Jika terdapat penambahan atau penjualan sebagian investasi, maka nilai investasi tidak berubah. Metode nilai wajar investasi pada awalnya diakui sebagai biaya perolehan. Selanjutnya diukur dengan nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Yang kedua itu metode ekuitas investasi. Metode ekuitas investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang penghentian pengakuan. Investor menghentikan pengakuan metode ekuitas itu sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika pertama, investasi menjadi investasi pada anak perusahaan. Maka investor mencatat investasinya sesuai di PSAK 22 revisi 2010 dan PSAK 65. Kedua, itu menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan. Maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 revisi 2014. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara 1. Nilai wajar sisa kepentingan apapun dari hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi adalah pentura bersama. Terus, jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas itu dihentikan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Yaitu yang pertama, jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif, maka investor menghentikan kepentingannya atau
pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Selanjutnya, setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, tambahan kerugian dicadangkan. Nah, yang kedua ada jika entitas asosiasi melaporkan laba, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut. Hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian rugi yang belum diakui atau dicadangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi terakhir yang berisi tentang transaksi hulu dan hilir. Nah, apa sih itu transaksi? Transaksi yaitu berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Di sini teman-teman pasti sudah tahu kan? Lanjut, yaitu apa sih transaksi hulu dan hilir? Hulu dan hilir yaitu jika investor yang bertindak sebagai pihak penjual dan entitas sosial sebagai pembeli, maka transaksi tersebut disebut transaksi hulu. Nah, jika investor bertindak sebagai pihak pembeli dan entitas asosiasi sebagai penjual, maka transaksi tersebut disebut transaksi hilir. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, segitu aja penjelasan kami dari kelompok 7 tentang investasi pada instrumen ekuitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.